Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi agar perpecahan disudahi. Peta politik Indonesia mulai sudah berubah. Polarisasi Pilpres 2019 seolah telah disudahi dengan masuknya dua rival Jokowi Dodo Ma'ruf ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Atas dasar itu, Lius Sungharisma sebagai rakyat biasa memuji langkah Jokowi yang telah menggandeng Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno untuk masuk dalam kabinet. Namun lebih dari itu, melalui sebuah surat terbuka, Lius meminta Jokowi Dodo untuk menyudahi beragam upaya yang berpotensi menimbulkan perpecahan dari segala lini masa. Salah satunya adalah masalah sengketa lahan hak guna usaha atau HGU PT Perkebunan Nasional PTPN 8 yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren Markas Syariah pimpinan Habib Rizik Syihab. Lius meminta agar pemerintah membiarkan tanah itu diduduki oleh pondok pesantren, yang sebenarnya juga tengah membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini adalah selengkapnya isi surat terbuka dari Lius untuk Presiden Joko Widodo. Jakarta 29 Desember 2020, kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di Istana. Dengan hormat. Sebelumnya, saya berharap Bapak Presiden sekeluarga selalu sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas keseharian dengan baik. Perkenalkan, saya seorang rakyat biasa, Lius Sungharisma, yang pernah menemani Bapak bersama-sama menemui para tukang parkir dan pedagang kaki lima di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Ketika Bapak baru datang dari Solo ingin menyerap aspirasi masyarakat akar rumput untuk menjadi pertimbangan Bapak ketika hendak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Puji Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta dan bahkan kini menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Sebuah prestasi anak bangsa yang bisa dijadikan tauladan untuk generasi muda selanjutnya. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, disadari atau tidak, bangsa ini sedang mengalami keretakan antar masyarakat dikarenakan perbedaan pilihan calon presiden. Masyarakat yang memilih Bapak dan Kiai Ma'ruf dan masyarakat yang memilih Pak Prabowo dan Bang Sandi. Bahkan sampai sekarang istilah cebong dan kampret pun masih ada. Tentunya ini sangat tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sangat senang ketika Bapak mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, membantu Bapak. Harapan saya keretakan di antara masyarakat akan berkurang, namun nyatanya juga masih ada. Harapan baik kembali hadir ketika Bapak mereshuffle kabinet dan memasukkan Bang Sandiaga sebagai pembantu Bapak di Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Inilah saatnya melupakan nomor 1 dan 2, yang ada adalah nomor 3 Persatuan Indonesia, karena kedua calon presiden dan calon wakil presiden yang tadinya bersaing, kini telah bersama-sama. Tentunya ini sebuah keputusan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Di akhir tahun 2020 ini, saya selaku rakyat mempunyai harapan dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, agar Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno bisa bersama-sama bangun bangsa agar bangsa Indonesia ini mampu mengatasi wabah COVID-19, mengentaskan kemiskinan dan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Musuh kita sekarang ini adalah COVID-19, kemiskinan, dan kebodohan. Saya sangat yakin ketika 4 orang putra terbaik bangsa Indonesia ini bersatu akan membawakan dampak dan perubahan yang lebih baik, sehingga bisa dirasakan rakyat Indonesia. Marilah kita sudahi hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan dan keresahan masyarakat. Saatnya kami rakyat Indonesia bersatu seperti yang telah Bapak pelopori dan mendukung hal-hal yang bisa menguatkan keindonesiaan kita bersama yang saling menghargai dan menghormati. Hal-hal yang baik seperti kegiatan yang mencerdaskan anak bangsa tentunya harus kita dukung dan dorong untuk kebaikan bersama. Seperti halnya adanya pesantren di Megamendung yang berdampingan tidak jauh dengan kompleks gereja juga merupakan keinginan kami dari umat Buddha yang memiliki lahan dari PTPN di sekitar wilayah tersebut seluas kurang lebih 15 hektar untuk kami dirikan vihara. Ini merupakan potret Indonesia kecil yang tumbuh bersama dan saling menghormati dan juga menghargai tanpa adanya diskriminasi.
Akhirnya pun saya berharap pada tahun 2021 di bawah kepemimpinan Bapak dan Kiai Ma'ruf, dibantu dengan Bapak Prabowo Subianto dan Bang Sandiaga Uno, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang maju dan cinta damai. Pimpinan berbudi luhur, rakyatnya pun hidup makmur. Salam dari rakyat yang ingin Indonesia damai. Seperti kita ketahui, kasus sengketa tanah antara PT PN Perkebunan Nusantara 8 dengan Pondok Pesantren Markas Syariah pimpinan Habib Rizik terus bergulir bak bola salju. Kedua belah pihak masing-masing memiliki argumen perihal tanah yang di atasnya kini dibangun pondok pesantren itu. Kasus sengketa tanah ini bermula ketika PT PN 8 menyampaikan surat somasi pada Markas Syariah selaku pengelola Ponpes Markas Syariah. PT PN 8 meminta Markas Syariah meninggalkan lahan di lokasi tersebut. PT PN memberikan waktu 7 hari kerja untuk menyerahkan lahan itu. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum. Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 telah membuat gugatan surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markas Syariah milik pimpinan FPI. Kata Sekretaris Perusahaan PT PN 8, Maning DT, melalui pesan tertulis. Surat somasi dari PT PN 8 kepada Ponpes Markas Syariah itu tertanggal 18 Desember. Ditulis ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PT PN 7. Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markas Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT PN 8. Menanggapi surat somasi itu, FPI mengatakan pihak Markas Syariah siap melepas lahan, asal diberikan ganti rugi. Sebab FPI mengklaim Habib Rizik mendirikan Ponpes Markas Syariah dengan membayar lahan kepada petani setempat. FPI mengatakan Markas Syariah tidak merampas lahan. Perlu dicatat bahwa masuknya IBHRS dan pengurus yayasan untuk mendirikan Ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas. FPI juga menambahkan pihak Markas Syariah bersedia melepas lahan dan meminta ganti rugi. Uang ganti rugi akan dipakai untuk membangun Ponpes Markas Syariah di lokasi lain. Sementara itu, Habib Rizik sebelumnya mengakui PT PN 8 memiliki hak guna usaha dari tanah yang menjadi Ponpes Markas Syariah. Namun Habib Rizik menyebut tanah itu ditelantarkan oleh PT PN 8. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya atas nama PT PN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PT PN. Catat itu baik-baik, kata Habib Rizik dalam sebuah forum. Habib Rizik juga menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah forum sebelum ia ditahan di Polda Metro Jaya.